Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margareta Maria dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892150001 kelas kami. Video ini saya buat untuk mengisi nilai UTS mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pembimbing Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, S.PD.M.PD.M. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep deep learning. 1. Pengertian. Sejak tahun 1990, deep learning sudah mulai dikembangkan. Namun ternyata pada tahun 1950, deep learning baru digunakan dengan sukses. Deep learning merupakan bagian dari pembuatan dan mesin learning, hasil dari pengembangan neural network model yang memiliki tujuan untuk melakukan tugas dengan tepat seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa, dan lain-lain. Selain itu, perlu diingat bahwa cara kerja deep learning berbeda dengan teknik machine learning yang tradisional, karena deep learning secara tidak langsung akan melakukan representasi berdasarkan data seperti gambar, video, atau teks tanpa memperkenalkan aturan kode atau pengetahuan domain manusia. Adapun pengertian dari mesin learning. Mesin learning merupakan cabang ilmu komputer dengan fokus pada pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia. Namun, sebelum menghasilkan sebuah hasil data dari perilaku objek, mesin learning membutuhkan data awal sebagai bahan yang akan dipelajari. Peran awal data sangat penting sebagai langkah awal pada mesin learning untuk menghasilkan output. Hal ini digunakan sebagai latihan atau uji coba awal dari mesin learning. Setelah melewati uji coba awal, mesin learning akan dapat menyelesaikan masalah tanpa diprogram secara eksplisit. Yang kedua adalah jenis-jenis. Jenis deep learning. Yang pertama, CNN. CNN juga dikenal sebagai kompleks terdiri dari beberapa lapisan dan terutama digunakan untuk pemrosesan gambar dan deteksi objek. Yang Leishman mengembangkan CNN pertama pada tahun 1988, disebut dengan LeNet. Saat itu digunakan untuk mengenali karakter seperti kode pos dan angka. Sedangkan sekarang CNN banyak digunakan untuk mengidentifikasi citra satelit, citra medis, dan deteksi. Yang kedua, RNN. RNN merupakan salah satu bentuk arsitektur Artificial Neural Network atau ANN yang dibentuk secara khusus untuk mengoperasikan data yang bersatu atau berurutan. RNN biasanya digunakan untuk teks gambar, analisis jarak waktu, pemahaman bahasa alami, pengenalan tulisan, dan terjemahan mesin. Yang ketiga, LTSM. LTSM adalah jenis Recurrent Neural Network atau RNN yang dapat mempelajari dan mengingat data historis atau time series. LSTM menyimpan informasi dari waktu ke waktu. Mereka berguna dalam prediksi spiral waktu karena mereka mengingat input sebelumnya. LSTM memiliki struktur seperti rantai di mana 4 lapisan berinteraksi dengan cara yang unik. LSTM biasanya juga digunakan untuk pengenalan suara, komposisi musik, dan pengembangan di bidang sains. Yang keempat, SOM. Profesor Theophile Owen menemukan SOM yang memungkinkan membuat visualisasi data secara mandiri. Visualisasi data mencoba memecahkan masalah bahwa manusia tidak dapat dengan mudah memvisualisasikan data berdimensi tinggi. Oleh karena itu, SOM dibuat untuk membantu pengguna memahami informasi berdimensi tinggi ini. Adapun jenis machine learning. Yang pertama, supervised learning. Supervised learning merupakan jenis algoritma machine learning yang mempunyai variabel input dan output. Tujuannya adalah untuk memperkirakan fungsi dari pemetaan, sehingga ketika kita ingin memasukkan input data yang baru, kita
jika dapat memprediksi output dari input tersebut. Supervised learning memerlukan dataset untuk digunakan sebagai data training. Oleh karena itu, dibutuhkan effort untuk mengumpulkan dan melakukan label tag pada sampel dataset tersebut. Selain itu, proses training juga membutuhkan waktu. Metode dari supervised learning dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu regresi dan stratifikasi. Yang kedua, unsur supervised learning. Berbeda dengan supervised learning, unsupervised learning merupakan jenis learning yang hanya mempunyai variabel input, tapi tidak mempunyai variabel output yang berhubungan. Tujuan dari machine learning ini adalah untuk memodelkan struktur data dan menyimpulkan fungsi data yang mendeskripsikan data tersebut. Unsupervised learning adalah salah satu tipe algoritma machine learning yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari data. Yang ketiga, semi-supervised learning. Jenis machine learning yang terakhir adalah semi-supervised learning. Jenis learning ini merupakan tipe learning di mana input data yang digunakan dalam jumlah besar dan hanya sebagian data yang akan diambil. Maka dari itu, permasalahan ini berada di antara supervised dan unsupervised learning. Sistem yang memakai jenis algoritma ini biasanya dapat meningkatkan efisiensi pada output yang dihasilkan. Yang ketiga adalah manfaat. Manfaat dari deep learning. Yang pertama, dapat memproses struktur data dengan baik. Salah satu daya tarik terbesar dari deep learning adalah kemampuannya untuk memproses data yang tidak terstruktur. Dalam konteks bisnis, hal ini menjadi sangat relevan ketika kamu menemukan sebagian besar data bisnis tidak terstruktur. Misalnya, data berupa teks, gambar, dan suara yang biasanya paling sering digunakan dalam bisnis. 2. Dapat mengurangi biaya operasi. Meskipun melatih model deep learning dapat menghasilkan banyak biaya, namun setelah dibantu, ini dapat membantu bisnis kamu mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Dalam industri seperti manufaktur, konsultasi, atau bahkan retail, biaya prediksi yang tidak akurat atau cacat produk sangat besar. Ini sering melebihi biaya pelatihan model bisnis. 3. Mendukung algoritma paralel dan terdistribusi. Algoritma paralel dan terdistribusi terdapat dalam model deep learning dalam skala besar. Misalnya, jika kamu melatih model di satu komputer, diperlukan waktu hingga 10 hari untuk menjalankan semua data. Di sisi lain, algoritma paralel dapat didistribusikan ke beberapa sistem atau komputer untuk menyelesaikan pelatihan dalam waktu kurang dari setengah. Yang keempat, analisis lanjutan. Ketika deep learning diterapkan pada ilmu data, maka dapat menawarkan model pemrosesan yang lebih baik dan lebih efektif. Kemampuannya untuk bekerja tanpa pengawasan mendorong meningkatkan terus-menerus dalam akurasi dan precision. Hal ini juga memberikan para ilmuwan dan penghasil analisis yang lebih andal dan tuntas. Yang keempat adalah penerapan deep learning. Melihat manfaat yang diberikan oleh deep learning ini, mari bahas tentang beberapa contoh penerapan deep learning dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan gambar. Deep learning dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi objek dalam gambar dan video. Misalnya, termasuk kemampuan untuk menandai orang di foto pada media sosial, fitur face unlock di smartphone, ataupun aplikasi Google Foto yang dapat mengenali wajah. Kedua, pengenalan suara. Selain pengenalan gambar, deep learning juga dapat mengenali suara manusia dan memberikan jawabannya dalam format teks. Selanjutnya, teknologi ini dapat mengenali karakteristik suara yang diterima, misalnya dari aplikasi Google Assistant atau Apple Siri. Adapun kelebihan dan kekurangan deep learning. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya adalah 1. Fitur pada data bisa dipelajari sendiri, tidak seperti pada mesin biasa. Kedua, variasi tinggi pada data bisa dipelajari dengan lebih baik dan bersifat otomatis. Yang ketiga, fleksibel dan bisa digunakan untuk mempelajari berbagai teknologi baru atau pada bidang tertentu. Kekurangan dari deep learning yang pertama,
membutuhkan data dalam jumlah besar. Yang kedua, mahal dan perlu dukungan komputer berdaya besar. Dan yang terakhir, lebih sulit dipelajari dibanding yang sebelumnya. Sekian video dari saya. Terima kasih.